Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, di sini aku bakal bahas materi ujian kompetensi bidan, yaitu tentang abortus. Oke, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum like, subscribe dan follow Instagram aku, jangan lupa ya, langsung aja di subscribe dan follow Instagram aku. Oke, jadi teman-teman, aku di sini bakal review materi dulu ya tentang abortus sebelum kita bahas-bahas soal. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita punya ini ya teman-teman, materi-materi yang udah pernah kita baca, jadi kita review sedikit gitu ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke, jadi aku bakal bahas di sini tentang perdarahan pada kehamilan muda ya teman-teman. Jadi perdarahan pada kehamilan muda itu kan ada abortus, ada kehamilan ektopik terganggu, ada mola hidatidosa. Oke, kali ini aku bakal bahas yang abortus terlebih dahulu ya. Untuk yang KET kemudian mola itu insya Allah bakal aku bahas di channel di video aku setelah ini ya teman-teman, insya Allah. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke, jadi untuk abortus ini sendiri, untuk definisinya ya, abortus atau keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas. Apa itu viabilitas? Yaitu kemungkinan untuk dapat hidup ya. Nah, di mana masa gestasi belum mencapai usia 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram. Ya, oke. Ini aku ambil definisi ini dari buku Kegawat Daruratan Maternitas ya. Dari Stianingrum DKK tahun 2017. Oke, next. Kemudian untuk klasifikasi abortus ada apa aja sih? Nah, di sini nanti aku bakal bahas tentang abortus spontan, imminence, incipiens, incomplete, complete, habitualis, misabortion dan abortus provocatus. Nanti jadi teman-teman bisa bedain ya dari klasifikasi abortus ini. Oke, next ya. Oke, jadi yang pertama ada abortus spontan. Apa itu? Yaitu abortus yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medisinalis. Nah, semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Oke, gampang ya, insya Allah ya. Oke, next yang kedua ada abortus imminens. Ini sering banget ya keluar di soal-soal UKOM. Oke, yang pertama aku bahas ya tentang perdarahannya. Gimana sih perdarahan dari abortus imminens itu sendiri? Yaitu perdarahannya sedikit dan janin masih di dalam uterus. Untuk pembukaan serviksnya yaitu tidak ada pembukaan atau dilatasi serviksnya tidak ada pembukaan ya. Kemudian untuk tanda lainnya adanya nyeri perut, terus kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan. Jadi ciri dari abortus imminens ini sendiri adalah janinnya masih di dalam uterus dan ini ya teman-teman tidak ada dilatasi serviks. Oke. Dan yang paling penting tanda lainnya masih kemungkinan bisa berlanjut untuk kehamilannya dan atau masih bisa dipertahankan. Oke, next yang selanjutnya adalah abortus incipiens. Untuk perdarahannya banyak ya teman-teman, kadang disertai gumpalan, kemudian janin masih di dalam uterus. Kemudian untuk pembukaan serviksnya adalah ada pembukaan atau dilatasi serviks. Kemudian untuk tanda lainnya yaitu nyeri perut kuat dan sering. Nah, ini janin sudah meninggal. Nah, di sini perbedaan dari abortus imminens tadi apa ya? Kira-kira apa teman-teman? Bisa kita telah ya. Untuk perbedaannya, kalau yang imminens itu tadi kan janinnya masih di dalam uterus. Ini juga masih di dalam uterus. Sama. Kemudian untuk pembukaan serviksnya, kalau imminens tadi kan tidak ada pembukaan ya atau dilatasi serviks. Kalau di incipiens ini sendiri ada pembukaan ya. Jadi bedanya ada di situ. Oke, next. Kemudian ada abortus incomplete. Untuk perdarahannya yaitu lebih banyak dan tidak berhenti. Janin tidak lahir secara utuh, masih ada sisa di dalam. Oke. Untuk pembukaannya ada pembukaan atau dilatasi serviks. Kemudian teraba adanya sisa jaringan
dan pengeluaran sebagian hasil konsepsi. Kemudian untuk tanda lainnya yaitu mungkin muncul tanda shock jika perdarahannya sangat banyak. Jadi untuk incomplete ya teman-teman, kalau complete itu kan complete semuanya gitu kan, kalau incomplete berarti kan sebagian. Jadi di sini ciri-cirinya adalah pengeluaran sebagian dari hasil konsepsi itu sendiri ya. Kemudian jelas ya kalau ada pengeluaran dan masih ada sebagian. Di sini ada pembukaan dilatasi serviksnya ya teman-teman. Kemudian janinnya tidak lahir secara utuh kan karena sebagian ya, incomplete itu sendiri. Oke, bisa ya teman-teman untuk bedainnya ya, gampang banget. Kemudian selanjutnya ada abortus complete. Oke, kalau tadi kan incomplete sebagian yang keluar. Kalau ini complete ya teman-teman, complete. Jadi perdarahan disertai keluarnya seluruh bagian janin. Nah, keluar janin utuh, kemudian untuk pembukaan serviksnya, OUI atau ostium uteri internumnya atau serviks atau porsionya menutup ya teman-teman. Kemudian tidak ada sisa jaringan di dalam rahimnya ya. Kemudian karena kan sudah komplit, namanya komplit berarti kan seluruh bagian janinnya sudah lahir ya, utuh gitu ya. Kemudian tanda lainnya apa aja? Yaitu semua hasil konsepsinya sudah dikeluarkan, ukuran uterus lebih kecil dari usia kehamilan. Jadi bisa ya teman-teman bedainnya, ada imminence ya. Imminence tadi tidak ada pembukaan ya, masih bisa berlanjut. Kemudian untuk incipient tadi sudah ada pembukaan tapi janinnya juga masih di dalam. Kemudian ada incomplete yang keluar sebagian. Kemudian complete itu keluar semuanya gitu ya, karena complete gitu ya. Oke, next yang keenam ada abortus habitualis. Apa itu? Yaitu abortus yang terjadi 3 kali berturut-turut atau lebih gitu ya teman-teman. Penyebabnya ada pengentalan darah, ADS atau trombofilia, kemudian ada penyakit infeksi, karena penyakit infeksi, gonore, sifilis, toksoplasmosis, kelainan kromosom, kelainan kongenital gitu ya. Jadi kadang ada soal gini teman-teman, ini kan kayak ada pernyataan dan itu tuh kayak mengerucut ke abortus habitualis. Nah, pemeriksaan penunjang apa yang cocok untuk kita bisa mendiagnosis itu terjadi abortus habitualis gitu ya. Aku pernah baca gitu, dan apa pemeriksaan yang mendukung yaitu pemeriksaan TORCH ya teman-teman. Karena di situ kan ada untuk mendeteksi ini ya, namanya toksoplasmosis itu sendiri ya. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, next. Untuk yang ketujuh yaitu misabortion. Apa itu? Yaitu adalah janin meninggal namun tertahan di uterus hingga berminggu-minggu. Kemudian ini ya teman-teman, hingga berminggu-minggu tidak ada perdarahan dan TFU lebih kecil dari usia kehamilan dan tidak DJJ-nya nggak ada ya, karena sudah meninggal dan tertahan di uterus gitu. Kemudian yang ke-8 ada abortus provocatus. Apa itu abortus provocatus? Yaitu abortus yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat. Kemudian abortus provocatus ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Apa aja? Yang pertama ada abortus medicinalis, medis ya teman-teman. Alasan medis itu yaitu abortus karena tindakan dari petugas kesehatan dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan jiwa ibu berdasarkan indikasi medis ya teman-teman, kalau yang ini ya. Kemudian kriminal, apa itu? Yaitu abortus yang terjadi karena tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Jadi bisa ya teman-teman bedainnya ya. Provokatus ini dibagi menjadi 2. Apa teman-teman? Medis sama kriminalis ya. Gampang ya teman-teman bedainnya ya. Oke, langsung ke soalnya. Buat teman-teman bisa di skip dulu, bisa dicoba kerjain dulu soal ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi di sini, langsung aja deh di sini. Nyonya R datang ke praktik mandiri bidan mengeluh terlambat haid ya. Selama 3 bulan, ia telah melakukan PP tes mandiri dan hasilnya positif. Ya, saat ini ia mengeluhkan keluar darah dari jalan lahir, tekanan darahnya adalah 120/80, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, kemudian palpasi abdomen teraba balut teman, tidak ada pembukaan serviks. Apakah diagnosa dari kasus tersebut? Nah, kita bahas ya satu-satu ya teman-teman. Untuk yang opsi A, abortus komplit. Nah, abortus komplit itu kan keluarnya seluruh jaringan dan serviksnya menutup.
Nah, di sini kan masih teraba balotemen ya teman-teman, jadi bukan ya yang opsi A, jelas bukan. Kemudian untuk abortus incomplete, apa itu? Serviksnya membuka, janin tidak lahir utuh, masih ada sisa jaringan. Di sini kan tidak ada pembukaan serviks ya. Di sini kan sudah lahir tapi tidak utuh, berarti bukan ya opsi B-nya ya. Kemudian yang opsi C, abortus habitualis, yaitu abortus yang terjadi 3 kali berturut-turut atau lebih. Enggak ya teman-teman ya, enggak ada yang dari pernyataan dari soal kasus ini enggak ada yang merujuk ke abortus habitualis ini sendiri, berarti bukan ya teman-teman. Kemudian untuk yang D, abortus imminens, yaitu serviksnya menutup ya. Serviksnya menutup, di sini serviksnya tidak ada pembukaan ya, menutup ya. Kemudian untuk ini ya, palpasi abdomen kan teraba balotemen, berarti janin masih di dalam uterus, berarti jawabannya D ya teman-teman. Gampang ya. Oke, next. Nah, ini ya, abortus imminens, perdarahannya sedikit, janin masih di dalam uterus, pembukaan serviks tidak ada pembukaan atau dilatasi serviks. Tanda lainnya yaitu nyeri perut, kehamilan mungkin masih bisa dipertahankan atau berlanjut gitu ya. Gampang ya. Oke, soal yang selanjutnya bisa teman-teman skip dulu, teman-teman coba jawab dulu. Oke, next langsung ke pembahasannya ya. Oke, langsung aja. Seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0 hamil 12 minggu datang ke RS dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan yaitu keadaan membaik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 84 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah, hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Nah, apa ini? Ya teman-teman, tampak serviksnya membuka dan terlihat jaringan pada serviks gitu ya teman-teman. Oke. Bentar. Oke teman-teman, kita bahas dari setiap opsi ya teman-teman. Jadi untuk ini kan serviksnya membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Nah, untuk diagnosisnya apa gitu ya. Oke teman-teman, kalau menemui soal seperti ini, kasus seperti ini, bisa dibaca dulu ini ya teman-teman, pertanyaannya terlebih dahulu, apa diagnosis pada kasus tersebut. Terus kemudian teman-teman baca pernyataannya. Kalau misalnya panjang banget, kita scanning data apa aja sih yang kita butuhkan ya untuk mendukung dari pertanyaan yang ditanyakan itu sendiri. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk abortus imminens, nah ini kan serviks menutup, janin masih di dalam uterus, bukan ya teman-teman, karena disoalkan ini serviksnya membuka dan terlihat jaringan pada serviks, berarti bukan ya. Kemudian abortus incipiens, nah di sini serviksnya membuka, janin masih di dalam uterus ya, bukan ya teman-teman, karena di sini kan serviksnya membuka dan di sini posisinya jarinnya masih di dalam uterus. Yang C, keluarnya seluruh jaringan dan serviksnya menutup, bukan ya teman-teman. Untuk yang D, abortus incomplete, nah serviksnya membuka dan janin tidak lahir utuh, masih ada sisa jaringan ya teman-teman ya. Yang berarti opsi yang benar adalah yang D. Nah, gampang ya teman-teman, bisa bedainnya ya. Oke, next. Oke, jadi ini ya teman-teman, untuk pembahasannya lebih detailnya, perdarahan yang dari abortus incomplete ini kan lebih banyak dan tidak berhenti. Janin tidak lahir secara utuh, masih ada sisa di dalamnya. Kemudian untuk pembukaan serviksnya ada pembukaan atau dilatasi serviks, teraba adanya sisa jaringan dan pengeluaran sebagian hasil konsepsi. Kemudian untuk tanda lainnya yaitu mungkin muncul tanda shock jika perdarahannya sangat banyak gitu. Gampang ya teman-teman, insyaallah. Oke, ini udah di slide terakhir. Oke teman-teman, sebelumnya buat teman-teman jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu, jangan lupa follow dan komen. Teman-teman pengen request nih materi apa yang pengen dibahas gitu ya. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Aku sengaja emang cuma kasih materinya singkat dan soalnya juga dikit biar teman-teman tuh nggak bosen ya teman-teman. Jadi
kita review-review untuk materinya, kemudian untuk soalnya juga sedikit biar teman-teman mungkin lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Insya Allah next bakal aku bahas-bahas lagi ya untuk soal-soalnya. Oke, sekian, terima kasih dari apa yang aku sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.